Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus UU ITE yang ada di Indonesia ya. Jadi karena uh, untuk memenuhi UTS keamanan informasi juga ini, jadi saya akan menjelaskan apa saja sih kasus-kasusnya, juga contoh kasusnya apa aja, terus terjerat pasal apa aja, nah bunyi pasalnya juga itu apa aja. Oke, jadi yang pertama kali saya akan memperkenalkan diri, nama Rizky Dian Ramadhani, NPM 1843095. Oke, langsung aja ke kasus-kasus UU ITE nya ya. Yang pertama itu ada kasusnya Jering SID ya, atau dengan nama aslinya yaitu Igede Hari Astina. Jadi Jering SID itu dilaporkan ke kepolisian telah melanggar UU ITE karena unggahan di Instagramnya terkait menyebut IDI atau Ikatan Dokter Indonesia sebagai suruhan WHO atau World Health Organization. World Health Organization. Jadi World Health Organization itu adalah organisasi kesehatan dunia ya. Dan karena hal tersebut itu dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik ITE junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi itu berhubungan juga sama pasal 64 ya. Junto itu artinya berhubungan. Oke, pasal 28 nya itu bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Terus untuk yang pasal 45 nya itu bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain tanpa hak ya ibaratnya. Terus pasal 64 nya itu pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan yang diancam dengan pidana pokok sejenisnya, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Oke, untuk yang kedua kasusnya Muhammad Basmi ya. Jadi akun Facebook Muhammad Basmi dilaporkan ke kepolisian menghina Muldoko atau kepala kantor staf kepresidenan karena menghina di Facebook dengan menyebut Muldoko adalah komprador dan kolaborator asing dan dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE atau penghinaan sesuai pasal 207 KUHP terkait ujaran kebencian berbau sara. Jadi yang pasal 28 ayat 2 nya ini UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini sama kayak yang tadi ya, jadinya terjerat pasal 28 ayat 2 juga. Nah, untuk selanjutnya ini untuk pasal 207 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, untuk ketiga yaitu kasusnya Ahmad Dhani. Jadi Ahmad Dhani dilaporkan telah melanggar UU ITE karena Twitternya tentang penista agama. Jadi dia ya pokoknya ngomongin tentang penista agama ya, jadi orangnya nggak tahu. Oh, tapi nggak di ini sih, nggak dikasih tahu orang itu siapa, mungkin intinya kayak gitu ya. Dan dijerat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi untuk pasal 45 ayat 2 nya itu berbunyi, setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dengan pasal ayat 2 pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar. Untuk pasal 28 ayat 2 nya sama ya, masih berbunyinya yang seperti yang tadi juga ya, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Untuk yang pasal 55 ayat 1 KUHP-nya itu orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi ya kayak gitu ya. Nah, oke, segitu aja penjelasan contoh dari kasus pelanggaran UU ITE yang ada di Indonesia. Jadi saya hanya menyebutkan 3 dan itu semua termasuk kasus yang diberitakan besar karena tokohnya terkait tokoh besar juga. Nah, mungkin gitu aja penjelasan dari saya. Kalau kata-kata saya ada yang salah dalam penyebutan pasal juga atau penyebutan kejadian, mohon dimaafkan ya dan dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.